Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua kegiatan aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yehezkel 36 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya lanjutkan di ayat 27 demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Israel adalah umat yang paling berbahagia. Karena umat Israel memiliki pengalaman yang nyata dengan Tuhan dan memiliki banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah kepada mereka. Di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai bangsa dimulai dari nenek moyang mereka yaitu Abraham. Tuhan membawa Abraham dan kemudian menyatakan janjinya kepada Abraham. Dan janji itu kemudian digenapi ketika Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak kemudian memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan 12 suku bangsa umat Israel, dan 12 suku bangsa itu memperanakkan banyak anak-anak dan kaum keturunan. Dan janji Tuhan yang mengatakan kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan banyaknya. Itu sudah digenapi dalam kehidupan mereka. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kemudian nyata. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan dalam masa-masa kelaparan, mereka berangkat anak-anak Yakub dan Yakub ke Mesir. Dan setelah mereka bertambah banyak ditindas oleh Firaun. Dan dalam peristiwa pembebasan mereka dari Mesir dan perjalanan 40 tahun di gurun menuju ke Kanaan, sangat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Coba mulai kita lihat 10 tulah yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itu terjadi di Mesir. Laut terbelah, mana roti dari surga turun, burung puyuh diberikan menjadi makanan, dan dari batu juga air mengalir untuk dapat mereka minum. Sangat banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Tapi hati orang Israel senantiasa keras. Begitu mereka menghadapi satu persoalan, berpaling dari Tuhan, dan kemudian menyembah ilah-ilah yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini terjadi karena hukum-hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan itu hanya mereka hafalkan di dalam otak dan pikiran mereka, tidak tertulis di dalam loh hati mereka. Karena itulah, di dalam perikop bacaan kita ini, dalam Yehezkel 36 ini, Allah sendiri yang membaharui mereka. Maka Allah berkata kepada mereka demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita menghitung berkat Tuhan dari sejak kita lahir, dari sejak kita mulai dapat berpikir dan mengerti akan arti kehidupan, tentunya kalau kita mau jujur, banyak hal yang di luar pikiran kita yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyertai kehidupan dan memberi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tetapi sering sekali hati kita keras seperti batu, tidak dapat bersyukur dan melihat itu. Mata batin kita buta melihat tuntunan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila demikian, hati Bapak Ibu Saudara melihat kehidupan ini sekarang ini seolah-olah Tuhan tidak ikut ambil bagian, menyertai, membekali, dan menyelamatkan hidup hingga pada masa saat ini. Mari mohon pertolongan agar Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, maka hati kita yang keras akan diubahkan menjadi hati yang lembut dan hati yang taat. Dalam hati yang taat itu kita akan dapat memberikan dan melihat kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan setelah itu, hidup kita akan senantiasa penuh ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kita tentu
akan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Tuhan dan dengan sukacita melakukannya di dalam kehidupan kita. Satu hal, hati kita harus kita buka, biar Roh Kudus yang diam di sana dan Roh Kudus yang menggerakkan kita melakukan semua ketentuan ketetapan Tuhan. Sehingga kita dari manusia yang bersungut-sungut akan diubah menjadi manusia yang bersyukur. Dari manusia yang senantiasa ragu-ragu karena bersandar kepada pikiran, menjadi manusia yang yakin, beriman, dan percaya kepada Tuhan. Dari manusia yang egois, kemudian kita mau menjadi manusia yang berbagi, mengasihi sesama kita. Dan itulah tugas panggilan kita. Selamat diubahkan dalam Tuhan, dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari hati yang tidak taat menjadi hati yang taat melakukan firman. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati kami dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menjadi hati yang taat dan penuh kelembutan dan hati yang senantiasa berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan keseharian hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat taat dan melakukan ketentuan ketetapan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.